seberapa besar pun amalan kalian itu tidak akan bisa apa-apa tanpa mencintai kami. Sekarang ada anak-anak Dajjal yang menghancurkan otak kaum muslimin dengan membuat mereka menjadi sangat inferior. Kenapa ketika ada orang yang dianggap suci, ada orang yang dianggap tulus, punya karomah, dia wali dan sebagainya, bukannya kita ikuti jejaknya, tapi kita domplengin namanya. Saya curiga bahwa pikiran-pikiran seperti ini tuh gara-gara ada pengikut Dajjal yang ngaku ulama di Indonesia itu. Pengikut Dajjal yang ngaku ulama itu biasanya ngomong kayak gini, seberapa besar pun amalan kalian itu tidak akan bisa apa-apa tanpa mencintai kami. Dan sebobrok apapun kalian, itu kalian aman dari neraka kalau kalian mencintai kami. Nah, jangan-jangan orang-orang yang di Indonesia itu keikutan sama Dajjal-Dajjal yang semacam itu, yang merusak ajaran Islam. Sehingga kita tuh berpikir, kalau misalkan kita mau dapat berkah, kita sendiri kan penuh dosa, kita sendiri kan bermaksiat, kita itu dosanya sudah tidak terampuni, maka kita harus ngikut pada Habib Anu, Kiai Anu, kita harus mencintai alim ulama Anu. Jangan-jangan seperti itu. Jangan-jangan kita didoktrin oleh orang-orang anak Dajjal seperti itu, sampai akhirnya kita terbawa-bawa, dan akhirnya kita menafkahi mereka. Jangan-jangan seperti itu. Tapi kalau misalkan Baraya, kalau Baraya pengen dengar benar-benar bagaimana ajaran Islam itu terkait dengan hal ini, saya katakan Baraya gini, anggaplah Baraya punya maksiat yang sangat luar biasa. Dosa Baraya itu setinggi gunung, maka ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu setinggi langit. Ketika Baraya misalkan datang dengan dosa yang sangat luar biasa, sebanyak buih di lautan, maka ampunan magfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bahkan jauh lebih besar daripada alam semesta, jauh lebih besar daripada yang bisa Baraya bayangkan. Kalau misalkan Baraya menganggap bahwa saya ini penuh dosa sehingga tidak bisa dekat dengan Allah kecuali melalui orang-orang ini, bohong Baraya. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada dekat sekali dengan Baraya, lebih dekat daripada urat nadi. Dia ada bersama kita, dan karena itu dia mengerti sepenuhnya tentang apa yang kita rasakan, apa yang kita alami. Dia tahu tentang dosa dan pahala kita. Dia tahu soal kemaksiatan dan keikhlasan kita, tahu sepenuhnya. Jadi jangan pernah berpikir bahwa dosa saya terlalu besar sehingga saya tidak bisa mendekati Allah kecuali melalui perantara orang itu. Gak, Baraya gak bisa seperti itu. Setiap orang itu punya kedekatan dengan Tuhannya masing-masing, punya privilege masing-masing. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu begitu luas ampunannya, begitu besar kasih sayangnya, lebih daripada yang bisa Baraya bayangkan. Sekali lagi, bahkan ketika Baraya punya dosa yang sebegitu besarnya, tetaplah ampunan Allah tetap jauh lebih besar. Jadi Baraya itulah yang diajarkan oleh guru sekumpul. Ketika Baraya punya maksiat, oke, setiap manusia punya maksiat. Tapi siapa di antara mereka yang mau datang kepada Allah untuk bertaubat? Siapa yang datang melangkah satu langkah saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan datang kepadanya 10 langkah. Ketika dia datang dengan membawa beban kemaksiatan dan dosa yang begitu besarnya, Allah membawa ampunan yang bahkan jauh lebih besar lagi. Itu aturannya. Sekarang ada anak-anak Dajjal yang menghancurkan otak kaum muslimin dengan membuat mereka menjadi sangat inferior. Dan kemudian mereka mengajarkan kepada orang-orang, kurang lebih ajarannya itu seperti yang tadi itu. Bahwa kalian tidak bisa dekat dengan Allah kecuali dengan bantuan kami, kecuali syafaat kami, kecuali cinta kasih dari kami. Itu ada ajaran yang seperti itu kan? Tapi satu hal yang paling penting dalam ajaran Islam Baraya, bahwa yang menjauhkan Baraya dari surga bukan kemaksiatan. Yang mendekatkan diri Baraya kepada neraka itu bukan dosa. Yang menjauhkan Baraya dari ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah berputus asa terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menganggap bahwa saya terlalu jauh dengan Allah. Menganggap bahwa Allah gak mungkin mengampuni dosa saya. Itulah yang paling menjauhkan. Karena salah satu yang paling besar di alam semesta yang disematkan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap dirinya, itu adalah kasih sayang. Kasih sayang itu tidak terbatas. Jadi jangan katakan saya jauh dari kasih sayang Allah karena saya maksiat. Kemaksiatan Baraya itu gak ada apa-apanya. Dosa Baraya itu gak ada apa-apanya dibandingkan dengan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya mulai dari sekarang camkanlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu ada di sini bersama kita. Jadi Baraya langsunglah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau nyari berkah, effort sendiri. Tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Baraya memang layak untuk mendapatkan keberkahan. Kalau misalkan Baraya menganggap bahwa diri ini jauh, yakinlah bahwa Allah dekat. Yakinlah bahwa Allah selalu ada bersama kita.